Nah, hari ini kita akan bahas tentang keberkahan bulan Ramadan. Ramadan yang Allah Ta'ala jadikan itu ibarat sebuah oase di tengah gurun pasir. Gurun pasir yang terbentang luas, yang musim panas sangat panas, musim dingin sangat dingin, tidak ada pohon-pohonan, tapi di tengah-tengah situ Allah Ta'ala ciptakan oase. Allah ciptakan oase untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan di gurun pasir tersebut. Jadi seorang musafir yang dalam perjalanan yang panjang, dia mungkin akan merasa letih panjangnya perjalanan, mungkin kehausan karena kurangnya bekal minuman, atau kelaparan karena kurangnya makanan, atau mungkin terluka karena mungkin terjatuh atau ada serangan binatang buas. Begitu juga dengan kendaraan yang dikendarainya mungkin letih pada perjalanan yang begitu panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menciptakan sebuah oase. Di situ terdapat air yang jernih yang dapat diminum. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon kurma yang semua kita ketahui khasiat kurma, yang mengandung zat gula yang aman, yang bisa mengembalikan energi, tenaga. Sebagaimana kita ketahui, Sayyidah Maryam yang beliau makan, pertama yang beliau makan setelah melahirkan kurma. Makanya sunnahnya kalau kita buka puasa makan kurma, tapi kita tidak suka gorengan. Padahal sudah jelas bahwa itu sangat bagus. Ada pohon yang teguh yang bisa terbentuk di situ dari teriknya panasnya matahari. Ya. Bahkan kendaraannya, hewannya pun bisa minum dan makan. Unta juga makan kurma. Ya. Makan unta, makan kurma. Yang di situ dia bisa beristirahat. Ya. Untuk memulihkan kembali tubuhnya yang letih, yang lelah, yang mungkin terluka. Musafir ini adalah jiwa kita. Jiwa kita ini musafir yang sedang dalam perjalanan yang panjang. Setidaknya dalam 1 tahun 11 bulan kita berjalan. Jiwa kita pun seperti tubuh, bisa sakit, bisa sehat, bisa letih. Sama seperti tubuh kita. Allah mengumpamakan awan kana maitan fa'ahyainahu. Awan kana maitan. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan? Maksudnya adalah hati. Hati yang mati Allah hidupkan. Bagi hati seperti fisik, dia bisa mati, dia bisa hidup, dia bisa sakit, dia bisa sehat, dia bisa letih, dia bisa kuat. Sama. Nah, dalam perjalanan hidup yang panjang ini yang 11 bulan, banyak yang kita hadapi dalam perjalanan ini yang membuat kita letih. Jiwa pun butuh makan seperti tubuh kita. Makanan jiwa adalah tafakkur, tadabbur, zikir, tilawatul Quran, dan lain-lainnya. Ibadah-ibadah itu makanan hati kita. Maka kalau kita kekurangan dalam zikir, kurang tafakkur, kurang tadabbur, kurang ibadah, hati kita akan sakit. Maka sakit hati tidak lain adalah karena kekurangan vitamin dan gizi-gizi untuk hati tersebut.
Ibnu Qayyim mengatakan kebutuhan hati kepada Al-Quran lebih besar daripada kebutuhan fisik kita kepada makanan. Al-Quranlah makanan hati kita. Suaranya yang merdu membuat hati tenang. Maknanya kita pahami membuat hati semakin kuat. Jiwa kita juga bisa terbuka, yaitu dengan banyaknya dosa. Semakin banyak dosa, semakin besar luka jiwa kita. Allah menggambarkan dosa itu seperti beban yang dipikul oleh seorang hamba. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan kami jatuhkan, kami gugurkan 'anka darimu wizrak, dosa-dosa alladhi anqadha, yang meruntuhkan dhahrak, punggungmu. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak dosa yang kita pikul, semakin sakit hati kita. Dan semua kita tahu hati adalah pintu. Pintu segala kebaikan adalah hati. Kebaikan tidak akan masuk ke dalam diri kita kalau hati kita sakit. Seperti fisik dan jasad kita, kalau kita lagi sakit sulit makan. Tapi kalau kita sedang sehat, berbagai macam makanan mudah kita makan, enak di lidah, mudah ditelan, gampang dicerna. Tapi kalau lagi sakit, semua serba tidak bisa masuk. Begitu juga dengan hati. Jadi kalau seandainya ada kebaikan yang sampai kepada kita, kalau susah masuk, itu tanda hati kita sedang sakit. Kalau kita ditegur, kita dinasihati, kita tidak terima, berarti hati kita sedang sakit. Jadi hati sebagaimana fisik pun bisa sakit. Dan penyakit hati di antara penyebabnya yang paling utama adalah dosa. Selain itu, setan pun selalu mengintai kita. Dia selalu menunggu kapan manusia itu lemah. Ketika lemah dan lemah, masuklah setan ke dalam hati. Makanya dalam surah An-Nas disebutkan al-khannas. Apa khannas? Yang mengintai. Mengintai. Terjemahan yang umum yang tersembunyi. Di sini dapat diartikan. Kenapa? Karena setan sudah pasti tersembunyi. Tapi khannas dia mengintai. Dia menunggu kapan manusia lemah, dia masuk. Karena setan memang sudah bersumpah. Qala bima aghwaytani laqudanna siratal mustaqim. Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku bersumpah pasti aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Kemudian aku akan duduk menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini kalau dalam teori Quran sudah mati sudah. Kalau yang biasanya jantung, kalau udah begitu udah nggak bisa apa-apa udah. Kanan kiri depan belakang musuh. Maju ke depan mati, mundur ke belakang mati, geser ke kanan mati, geser kiri mati. Setan sudah berjanji dan bersumpah. Tapi ada dua sisi yang setan tidak bisa tepati. Kan kalau kita belajar IPA atau matematik 3 dimensi, berarti kan ada 6 sisi, ya kan? Bukan 4. Ada sisi atas, ada sisi bawah yang setan tidak bisa tepati. Atas, ketika kita menengadah ke langit, berkomunikasi dengan
memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena setan tidak bisa menghalangi, di atas tidak ada setan. Begitu juga di bawah. Ketika kita sujud, setan tidak bisa mengganggu kita. Jadi masih ada dua sisi yang aman. Untuk itulah, kalau kita ingin aman, perbanyaklah sujud sebagaimana disabdakan, perbanyaklah mengangkat tangan ke langit sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Baiklah, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Berarti masih ada dua sisi. Tapi jika seorang hamba lalai, yang di atas dilalaikan, yang di bawah dilalaikan, maka peluang untuk selamat dari setan akan bertambah kecil. Jadi sepanjang hidup kita, kita akan selalu dikelilingi oleh setan. Setan selalu mengintai kita. Ibarat musafir, binatang buas di depan, binatang buas di belakang, binatang buas di kanan kiri. Maka kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Tapi hati kita jika terhubung ke langit kepada Allah Ta'ala dan sujud ke bumi, tunduk kepada Allah Ta'ala, itulah jalan keluar dari ancaman ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perjalanan jiwa kita sangat panjang. Setidaknya ada 13 halte yang harus kita lalui. Dari 13 halte kita bawa halte yang ketiga. Bawa halte yang ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nanti belum alam kubur, belum kiamat, belum mahsyar, sampai di akhir ke kanan ke surga atau ke kiri ke neraka. Masih panjang perjalanan jiwa kita. Lebih banyak yang belum daripada yang sudah. Karena yang belum pun satu hari sama dengan 12 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita hidup 50 tahun dikalikan 360 hari kata-kata, kurang lebih sekitar 18.000 hari. Itu harinya. Nah, kalau satu hari di hari akhirat sama dengan 1000 tahun, kalikan berapa lamanya? Itu artinya perjalanan kita sangat-sangat panjang. Perjalanan yang panjang tersebut tentu butuh persiapan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun. Apa kadihun? Sedang bekerja keras, bukan akan, bukan sudah. Karena di sini menggunakan isim fa'il yang artinya sedang, bukan fi'il madhi yang artinya sudah, atau fi'il mudhari yang artinya akan, tapi kadihun. Sesungguhnya engkau sedang bekerja keras, mengisyaratkan perjalanan menuju Allah Ta'ala penuh dengan beban. Kerja keras. Ila rabbika, menuju Tuhan. Ditegaskan lagi kadhan, sudah pasti dan tidak bisa tidak. Famulaki, maka kamu pasti akan bertemu dengan Tuhan. Semua manusia, insan, bukan hanya yang beriman, semua kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan fisik kita sebagai kendaraan untuk hati kita. Kita punya fisik, jiwa kita penunggangnya, fisik kita lah kendaraannya. Kendaraan pun perlu sehat. Karena tidak sedikit orang yang kendaraannya sakit, dia pun ikut sakit. Walaupun
Tidak semua orang yang kendaraannya sakit, jiwanya sakit. Mungkin kendaraannya mogok, ditinggal, lanjutkan perjalanan. Tapi ada pula orang yang kendaraannya mogok, dia diam di tempat. Seorang yang badannya sakit, mungkin kalau jiwanya kuat, dia akan sabar, tidak terpengaruh oleh badannya yang sakit. Tapi ada orang yang fisiknya sakit, mengeluh, menyalahkan Allah Ta'ala, menyalahkan takdir. Maka fisiknya sakit bisa menyebabkan hatinya pun ikut sakit, atau lebih tepatnya bertambah sakit. Makanya dia mengatakan kadang taku ayakuna kufur. Kefakiran hampir saja bisa membuat orang menjadi kufur. Artinya kesehatan fisik pun kita perlu jaga agar kesehatan jiwa kita pun lebih mudah untuk mempertahankan kesehatannya. Untuk itulah disyariatkan puasa agar fisik kita pun ikut sehat. Sumu tasihu, berpuasalah, pasti kalian akan sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah melalui perjalanan yang panjang, Allah berikan puasa bulan Ramadan. 11 bulan kita berjalan sampai kita kepada puasa ini. Setelah 11 bulan kita letih dengan berbagai macam beban kehidupan, dengan berbagai macam banyak dosa. Jiwa kita terluka karena dosa, letih karena permasalahan. Allah berikan Ramadan sebagai sebuah puasa untuk kita beristirahat. Di situ penuh dengan kebaikan. Ada sholat, ada sedekah, ada tilawatul Quran, ada buka bersama, ada sholat tarawih, ada qiyamul lail. Full, penuh 24 jam. Allah jadikan bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Untuk itu Nabi mengatakan dalam hadisnya, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. 24 jam. Karena siangnya kita puasa, malamnya kita bangun malam. Siangnya kita puasa, malamnya kita sholat tarawih, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. 24 jam kita beribadah. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Sholat menjadikan jiwa kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Hubungan kita secara vertikal kuat, sehingga kita tidak mudah hanyut. Kalau orang hanyut, dia akan bergelantungan sehingga dia tidak terbawa arus. Begitu juga kalau kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan terbawa arus. Makanya Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung pada Allah, maka Allah akan mencukupi segala yang dia butuhkan. Kaum muslimin rahimakumullah, baca Quran, suara tilawatul Quran menyejukkan hati. Untuk itu baca Quran jangan ngebut. Usahakan baca Quran ada iramanya. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan baca Quran agar hati kita menikmati suara Quran. Hati kita menikmati suara Quran. Bukan hanya suara Quran yang dilakukan oleh media, tapi lewat lidah kita. Untuk itu baca Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru seperti suara tawaf. Jangan. Yang gak terlihat mana gunanya, mana idghamnya, mana izharnya, semua dari perhatikan. Jangan, begitu akan sia-sia. Baca Quran pelan-pelan dengan tartil agar hati kita menikmati suara Quran yang kita baca. Karena suara Quran akan menyebabkan hati menjadi tenang. Pahami maknanya, tadabbur agar hati kita mendapatkan gizi, nutrisi.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara khusus Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam sampai terbit fajar. Ada buka puasa bersama yang menjadikan hati kita menjadi pemurah. Nabi mengatakan, jika hatimu keras, maka cara melunakkannya adalah dengan mengusap kepala anak yatim dan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau kita merasa hati kita keras, itu solusinya. Mari Baitul Rahim membuka pintu. Bapak-bapak yang ingin berinfak silakan. Berapapun usahanya sesuai dengan kemampuan. Kita kasih fasilitas untuk berbagi. Yang ingin berbagi rumah, yang ingin berbagi air putih, yang ingin berbagi makanan, silakan. Ini bulan kebaikan. Karena dengan berbagi, hati kita akan menjadi lebih lunak. Hati yang lunak, yang lembut ibarat tanah. Tanah liat yang subur. Ketika air hujan turun, dia akan menyerap. Tapi hati yang keras ibarat batu cadas. Air yang jatuh tidak ada sedikit pun setetes pun yang diserap olehnya, tapi semua terbuang. Dan tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di atas batu cadas. Tapi di atas tanah yang subur, sebutir biji bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Maka kita sirami hati kita dengan berbagai macam kebaikan. Ini di antara yang disediakan oleh Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Manfaatkan bulan ini untuk meraih segala macam kebaikan. Bayangkan 11 bulan kita dalam perjalanan yang panjang dan penuh dengan keletihan. Di bulan ini kita nikmati berbagai macam sajian kebaikan yang Allah sediakan. Bayangkan kita sedang berada di oase, di tengah-tengah gurun pasir. Kita bisa berteduh di bawah pohon. Kita bisa meminum air yang jernih. Kita bisa makan buah kurmanya sepuas hati kita, hingga badan kita menjadi sehat dan kuat. Jiwa kita kembali menjadi sehat dan kuat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita gunakan masjid sebagai wadah tempat kita beramal soleh, sebagai sentra, sebagai pusat. Mari kita datang ke masjid untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari sholat fardunya, 5 waktu kita ke masjid, sholat sunnahnya, tarawih kita ke masjid, buka bersamanya kita datang ke masjid. Setidaknya kita berdoa bersama menjelang buka puasa, karena menjelang buka puasa adalah waktu yang sangat mahal. Waktu yang sangat mahal menjelang berbuka dan menjelang subuh. Kaum muslimin rahimakumullah, selain kita makan dan minuman yang bergizi, kita pun perlu obat untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Obat tersebut adalah taubat. Jadi kalau selama ini kalau kita sakit kita minum obat, maka jiwa kita yang sakit pun kita obati dengan taubat. Taubat itulah yang menjadi obatnya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang berdosa lalu bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sakit kemudian dia minum obat lalu dia sembuh, seakan-akan dia tidak sakit sebelumnya. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan segala macam penyakit hati kita. Dan tentu kita tidak mungkin menetap selama-lamanya di oase tersebut, karena perjalanan harus kita lanjutkan. Untuk itu kita harus mengambil bekal yang ada. Kita bawa air yang ada di oase tadi sebagai bekal kita. Kita bawa kurma makanan sebagai bekal kita di perjalanan untuk 11 bulan berikutnya. Begitu juga dari Ramadan kita ambil bekal. Apa bekal yang kita ambil? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa.
berikutnya. Jangan sampai kita tidak berbekal. Jangan sampai kita merasa puas sudah minum dari air puas dan sudah makan dari rumahnya, lalu kita pergi tanpa bawa bekal. Jangan. Usahakan kumpulkan bekal itu sebanyak mungkin untuk kita bawa ke perjalanan yang akan kita lalui 11 bulan berikutnya, baru kita akan bertemu dengan kuasa lagi. Itu pun kalau kita ada umur. Dan agar kita selamat dalam perjalanan, maka berjalanlah secara berjamaah. Semua tahu teorinya. Jika seorang berjalan di gurun pasir seorang diri, maka keselamatannya akan lebih besar terancam daripada dia berjalan secara berjamaah dalam sebuah kafilah atau rombongan. Saya pernah ketika punya teman seorang Niger, dia pulang malam dari Mesir ke Libya, dari Libya jauh ke arah selatan menuju negaranya Niger. Gak ada satupun orang yang naik kendaraan seorang diri, gak ada. Dia pasti konvoy, berapa puluh bis dan truk berjalan bersamaan. Gak ada yang jalan satu mobil sendirian, gak ada. Selalu bersama mereka. Dan pemerintah tidak mengizinkan ada satu kendaraan jalan sendiri di tengah gurun pasir. Nah, ini maknanya kalau kita ingin selamat dalam perjalanan 11 bulan, maka berjamaahlah kita. Berjamaah, datang ke masjid, sholat berjamaah, ta'lim berjamaah, berbuat baik berjamaah. Kita kumpulkan kebaikan, kita bagi kepada mereka secara berjamaah. Ada tetangga yang kena musibah, kita kumpulkan, kita bagikan. Semua kita lakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Zakat, infak, sedekah, kumpulkan di masjid, kita bagikan bersama-sama. Semua kita lakukan secara berjamaah. Karena dengan berjamaah kita akan selamat. Lebih besar peluang selamatnya daripada kita sendiri. Nabi bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat, ayyul imani awsaq? Apakah tingkat iman yang paling kuat? Iman kita harus kita ikat agar tidak hilang dari jiwa kita. Kalau sampai hilang, kemudian meninggal tanpa iman, maka celaka. Apa ikat iman yang paling kuat? Sahabat ada menjawab sholat, ada menjawab zakat, ada menjawab puasa, ada menjawab haji dan dunia. Kata Nabi, bukan itu. Bukan sholat pengikat iman, bukan puasa pengikat iman, bukan zakat pengikat iman, bukan haji pengikat iman. Apa kata Nabi pengikat iman? Al-hubbu fillah. Kita mencintai orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berjamaah. Karena bukti cinta adalah kita berjamaah. Orang yang saling mencintai pasti akan selalu ingin berkata. Bukti kita cinta sama, kita selalu ingin bertemu dan berjamaah. Maka berjamaahlah, kita ramaikan masjid Baitul, bukan hanya di Ramadan, 5 waktu sepanjang tahun kita penuhi masjid Baitul ini dengan berjamaah. Karena dengan berjamaah iman kita aman. Sebagaimana kita baca doa tadi yang Nabi ajarkan, Allahumma innahu alaina bil amni wal iman. Al-amn, aman, wal iman dan iman. Untuk itulah Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma innahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal auni ala salat was siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbila. Ya Rabbal alamin. Ini yang Nabi ajarkan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, kita sudah sampai. Sallimna li Ramadan wa sallimhu lana. Artinya apa? Kita menyatu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada dalam jiwa kita. Bukan hanya
indahnya bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, tapi menyatu dalam jiwa kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan ini. Dari hari pertama hingga hari terakhir, kita kumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kita di sebulan-sebulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita kekuatan agar bisa mengumpulkan berbagai macam kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Kita berlomba-lomba, ajak diri kita, ajak anak kita, ajak istri kita, ajak keluarga kita, ajak teman kita, semua kita ajak untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan agar kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innahu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal auni 'ala salati was siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallinna li Ramadan. Allahumma sallinna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbila. Allahumma barik lana fi Ramadan. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati